Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ufuk senja yang merona, ada sebuah hembusan angin tobat yang menyejukkan jiwa, dikenal sebagai sholat awabin. Ia adalah sholat sunnah 6 rakaat, terbentang bagai jembatan emas yang menghubungkan waktu antara maghrib dan isya. Bagi jiwa yang rindu untuk kembali kepada Sang Pencipta, sholat ini adalah pintu rahasia, sebuah kesempatan untuk kembali dengan hati yang lembut dan penuh penyesalan. Dalam hikmah para sufi, sholat awabin bukan sekadar gerakan rakaat biasa. Ia adalah tarian ruhani, di mana setiap sujudnya menjadi momen pelukan abadi dengan Yang Maha Pengasih. Setiap gerakannya mampu membersihkan noda-noda dosa, layaknya embun malam yang membasahi dedaunan yang gersang, memberinya kehidupan baru. Lalu bagaimana kaidahnya? Mari kita bayangkan bersama. Saat azan maghrib telah berlalu dan sholat fardu usai ditunaikan, ada sebuah jeda waktu yang berharga sebelum isya tiba. Inilah momen emas untuk melaksanakan sholat awabin. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad, terdiri dari 6 rakaat yang dikerjakan dalam 3 kali salam. Artinya 2 rakaat, salam, lalu 2 rakaat lagi, dan seterusnya. Niatnya cukup kita alirkan dari kedalaman hati. Usholi sunatal awabina ra'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ucapan ini bagaikan madu tobat, meresap hingga ke akar-akar nafsu kita yang terdalam. Tata caranya pun begitu lembut, bagai alunan rebana para sufi. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Lalu Al-Falaq dan An-Nas masing-masing. Ini adalah simbol untuk menghalau segala bisikan setan dari gerbang hati kita. Rakaat kedua serupa, lalu kita salam. Kemudian, lanjutkan 2 rakaat berikutnya dengan membaca surah-surah pendek lainnya, seperti Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, hingga genap 6 rakaat kita tunaikan dalam kesunyian masjid atau di sudut rumah yang tenang. Akhiri rangkaian ibadah ini dengan untayan doa yang tulus. Allahumma ajalna min atawabina wiyalna min amir. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang suci. Ini adalah permohonan agar jiwa kita senantiasa menjadi hamba yang selalu kembali dan abadi dalam naungan pengampunannya. Dalil kesunahannya bersinar terang dari lisan mulia Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa sholat 6 rakaat setelah maghrib dan tidak berbicara hal buruk di antara sholat-sholat tersebut, maka baginya pahala ibadah selama 12 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hasan. Riwayat lain dari Ummu Salamah juga menegaskan kebiasaan Rasulullah SAW dalam melaksanakannya. Sebuah pintu tobat yang selalu terbuka lebar bagi seluruh umatnya. Sekarang, coba kita renungkan sejenak. Wahai jiwa-jiwa yang mungkin sedang merasa gelisah, fadilah atau keutamaan sholat awabin ini laksana samudra ampunan yang tak bertepi. Pahalanya setara dengan ibadah 12 tahun. Dosa-dosa yang tersembunyi di lubuk hati bisa terhapus, dan hati kita menjadi terang benderang bagai bulan purnama di senja hari. Bagi para sufi, sholat ini adalah wujud nyata dari taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. 6 rakaatnya melambangkan 6 pintu surga batin yang terbuka, membuat rezeki rohani mengalir tanpa henti ke dalam diri kita. Al-Quran pun menyinari jalan tobat ini, seperti dalam surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Juga dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam tafsir sufi, waktu antara maghrib dan isya adalah saat ghurub an-nafs, yaitu tenggelamnya ego sebelum kita memasuki malam untuk berzikir. Sholat awabin adalah manifestasi nyata dari ayat-ayat taubat tersebut. Para ulama sufi memberikan hikmah yang mendalam tentang sholat awabin. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam berkata, taubatmu akan semakin kuat bila engkau menyadari betapa banyaknya dosamu. Maka sholat awabin adalah obat bagi jiwa yang merasa dirinya penuh dengan celah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang monumental, Ihya Ulumuddin, menyebutkan bahwa sholat awabin adalah sayap bagi taubat nasuha. Pahalanya yang setara 12 tahun itu ibarat 12 tingkatan spiritual yang membawa jiwa dari nafsu amarah menuju nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Imam Al-Ghazali juga menambahkan,
Waktu antara maghrib dan isya adalah saat di mana pintu-pintu langit terbuka lebar, dan para malaikat siap mencatat taubatmu sebagai sebuah haji rohani. Bahkan, ulama sufi wanita terkemuka, Rabiah Al-Adawiyah mengungkapkan, taubatku bukan karena takut neraka, tapi karena cinta kepadamu, dan sholat awabin adalah pangkuanmu di waktu senja. Beliau melihat sholat ini sebagai wujud keikhlasan yang murni, tanpa mengharapkan imbalan pahala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa 6 rakaat awabin mampu membuka 6 hijab nafsu. Sementara Syekh Ahmad Zarruq menyebutnya sebagai tharikah senja, di mana taubat menjadi cahaya yang menerangi kegelapan malam. Ia mengingatkan kita pada firman Allah dalam surat Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 6 rakaat ini adalah kemudahan yang datang setelah kita menyadari kesalehan-kesalehan kita. Dari kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga mengutip, barang siapa yang rutin melaksanakan sholat awabin, hatinya akan menjadi kiblat bagi taubat. Begitu pula dengan Jalaluddin Rumi dalam syairnya yang indah, seperti burung yang kembali ke sarangnya saat senja. Lakukanlah sholat awabin agar jiwamu pulang kepadanya. Taubat adalah madu yang paling manis di bibir malam. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan sholat awabin sebagai ritual senja kita. Setelah sholat maghrib, luangkan waktu untuk 6 rakaat taubat. Rasakanlah bagaimana pahala 12 tahun ibadah mengalir ke dalam diri kita, bagaikan sungai rahmat yang menyejukkan. Dalam kesunyian itu, seakan Tuhan berbisik di dalam hati, "Aku Maha Pengampun." Dan jiwa kita pun menjawab dengan sujud yang penuh cinta. Praktekanlah amalan ini, maka insya Allah hidup kita akan menjadi sebuah puisi tobat yang tak pernah usai. Sebuah jalan menuju kedekatan dengan Yang Maha Esa. Sebuah rahasia sufi yang akan menyinari malam-malam kita selamanya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho, hingga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.